Pemirsa, polisi menangkap supir taksi online yang memperkosa seorang perawat beberapa waktu lalu. Korban diperkosa saat menumpangi taksi pelaku. Sopir taksi online berinisial H, 54 tahun, ditangkap jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota usai mencabuli penumpangnya sendiri. Korban yang merupakan seorang perawat sebelumnya menumpang mobil pelaku dari Jakarta menuju Bogor. Berdalih akan melakukan ruqyah kepada korban, sesampainya di Bogor pelaku mencabuli korban di dalam mobil. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Bogor Kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan. Selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ferdi, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi terhadap pelaku atau tersangka HS ini sudah diamankan, sudah ditetapkan tersangka, dan sudah dilakukan penahanan oleh Polresta Bogor Kota. Baik Pak Ferdi, informasi sebelumnya korban memesan taksi online dari wilayah Pesanggerahan menuju stasiun Kebayoran Lama. Mengapa kemudian peristiwa pemerkosaan ini bisa terjadi di wilayah Bogor, Pak? Baik, dapat saya jelaskan secara singkat. Awalnya memang pemesanan taksi online tersebut tujuannya adalah dari wilayah Pesanggerahan ke stasiun kereta api Kebayoran Lama. Karena rencana awal korban ini akan pulang ke Bogor dengan menggunakan kereta api. Kemudian dalam perjalanan tersangka ini menawarkan kepada korban untuk mengantarkan korban ini langsung ke Bogor, ke rumah atau tempat tinggal daripada korban. Karena melihat tawaran tersebut, korban bersedia, kemudian diantarkanlah ke Bogor. Dan dalam perjalanan ini ada terjadi obrolan ataupun percakapan antara korban dan tersangka, yang mana pada saat itu tersangka menyampaikan bahwa dia memiliki kelebihan bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib, dan menyampaikan pada korban bahwa korban di tubuhnya ini ada jin yang menempel sehingga memancarkan korban ini auranya terpancar negatif. Dan tersangka menawarkan untuk memberikan pengobatan berupa ruqyah dengan tata cara dan bacaan-bacaan tertentu. Karena ditakut-takuti dan disampaikan bahwa korban ini bisa mati akibat hal tersebut, korban menyetujui dan mengiyakan untuk adanya ruqyah tersebut, dan itu dilakukan ruqyah tersebut di rumah korban di Bogor ketika mereka berdua ini, korban dan tersangka, sudah tiba di rumah korban di wilayah Bogor. Nah, kemudian kejadian pencabulan ini terjadi setelah kegiatan ruqyah ini. Tersangka ini mengajak korban untuk keluar mencari makan. Nah, setelah mencari makan itu, dalam mobil tersebutlah terjadi dugaan pencabulan oleh tersangka kepada korban. Jadi secara singkat kronologisnya seperti itu, Mbak. Baik, apakah saat itu memang tidak ada pihak lain, Pak, di rumah korban? Kalau untuk di rumah korban, ini ada anaknya korban ada. Artinya ketika di rumah korban itu tidak terjadi kegiatan pencabulan. Jadi memang hanya dimandikan kembang, kemudian didoakan dan dibacakan dengan bacaan-bacaan tertentu. Justru kejadian pencabulan ini terjadi setelah kegiatan ruqyah. Ya, ketika mereka selesai mencari makan di luar, di dalam mobil, itulah terjadi kejadian pencabulan. Baik, Pak Ferdi, apa saja barang bukti yang diamankan untuk menguatkan penetapan tersangka terhadap pelaku? Sementara ini sudah diamankan oleh penyidik. Pertama, pakaian yang dikenakan korban pada waktu kejadian. Yang kedua, mobil yang dipergunakan oleh tersangka dan korban yang menjadi tempat kejadian perkara, tempat terjadinya perkara tersebut. Kemudian bukti pemesanan taksi online dan HP yang dimiliki oleh tersangka dan korban. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Ferdi Irawan, Wakapolresta Bogor Kota, atas informasinya bersama kami di Ini Sore.